Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah wa anna abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Shadaqallahul adzim. Yang saya hormati Bapak Dekan FISIP UIN Sunan Gunung Jati Bandung, yang hari ini alhamdulillah diwakili oleh kayaknya tiga wakil dekannya hadir, alhamdulillah. Dan tadi Ya. wakil dekan satu berkenan untuk membuka acara ini. Yang saya hormati Ketua atau Kepala Puskaji UIN yang telah memberikan kesempatan pada saya untuk tampil. Yang saya hormati jajaran dekanat, dalam ini juga Kaprodi, Sekretaris Prodi, dan pejabat struktural lainnya, struktural dan fungsional lain di lingkungan FISIP dan juga FEBI barangkali disebutnya, Fakultas Ekonomi Bisnis UIN Sunan Gunung Jati. Dan yang saya banggakan, para dosen di lingkungan FISIP dan FEBI UIN Sunan Gunung Jati. Saya lebih akrab menyebut mereka sebagai balad-balad para pengajar. Ya, itu. Dan para peserta atau partisipan forum dosen UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Mengawali kesempatan yang penuh makna ini, tiada kata yang lebih layak untuk kita persembahkan selain persembahan puja, puji, dan syukur kehadirat Yang Maha Kuasa. Karena seburuk apapun situasi saat ini, orang melihatnya, terutama akibat pandemi corona, kita alhamdulillah masih diberikan beberapa nikmat. Salah satu nikmat yang paling utama adalah kita masih diberikan kepercayaan untuk melanjutkan sisa usia kita dalam keadaan sehat, sehingga kita berkesempatan untuk bersama-sama mengikuti forum dosen ini. Mudah-mudahan tasakur binikmah ini tidak menjauhkan kita dari nikmatnya, justru sebaliknya. Semakin banyak limpahan nikmat, limpahan pahala yang kita terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para kerabat, para sahabat, dan siapapun di antara umat beliau yang senantiasa patuh, setia, taat menjalankan ajaran-ajaran mulianya dan tuntunan mulianya. Saya agak kaget gitu, surprise ketika saya diminta oleh Pak Dr. Kadar Nurjaman, ya, Ketua Jurusan Manajemen, untuk mewakili Prodi Manajemen dalam forum dekan ini. Namun demikian, setelah saya timbang-timbang, mungkin salah satu pertimbangan beliau mengapa menunjuk saya, gitu. Mungkin karena saya dosen yang paling tua, gitu ya. Iya betul, paling tua di lingkungan FEBI ini. Oleh karenanya, saya juga berharap mudah-mudahan saya tidak menjadi dosen atau orang yang tua bangka gitu, tetapi sebaliknya tua-tua keladi gitu, ya, karena masih bisa memberikan manfaat bagi sesama. Yang kedua, setelah saya coba telisik juga, kenapa menunjuk saya? Karena banyak yang lain yang sebetulnya lebih pantas, lebih layak. Beliau mengatakan, ya supaya ini katanya merangsang teman-teman yang lain, ya. Lagi-lagi kalau ada kata merangsang ini kan tugas yang berat gitu. Oke. Jadi itu beberapa catatan atau kesan saya, impresi saya ketika saya mendapat tugas ini. Kemudian
Kemudian saya mencoba untuk mencari topik gitu yang kira-kira relevan, kira-kira aktual, kemudian juga ya bisa memberikan secercah kontribusi pemikiran barangkali ya, atau sumbangan pemikiran dikaitkan dengan upaya kita di dalam menghadapi pandemik yang sangat dahsyat ini gitu. Jadi intinya sebetulnya saya ingin berbagi cerita saja ya, berbagi cerita tentang bagaimana kiat yang dicoba oleh pelaku UKM kita. Jadi betul Kang Cecep, saya menyebut UKM, tidak menyebut UMKM, karena kalau UMKM itu ada kata menengah gitu. Dan ini menurut data jumlahnya juga tidak banyak gitu. Hanya 58.627 katanya di Indonesia itu jumlah. Yang paling banyak dan dominan itu jumlahnya sampai ya berdasarkan data itu sampai ini ada memang datanya agak beda-beda begitu. Kalau menurut Kementerian Koperasi UKM itu mencapai 62.106.900 unit. Nah ini yang mikronya itu. Bahkan yang menarik Pak Jokowi, Pak Presiden, beliau menyebut lagi ada ultra mikro. Wah, mikro ya udah kecil. Melihatnya pun harus menggunakan mikroskop gitu. Ini ada yang ultra mikro. Ini luar biasa. Jadi ini sebetulnya yang sangat banyak biasanya bagi Republik ini ya. Di dalam penyerapan tenaga kerja, kemudian kontribusinya juga terhadap PDB kita, termasuk juga pada ekspor kita. Konon UMKM ini menyumbang kurang lebih 50% dari UKM maksud saya, 50% dari PDB, terutama pada sektor perdagangan dan pertanian, ya, yang digeluti oleh Pak Hussein, ya. Dan menopang 10% dari ekspor. Makanya saya coba arahkan ke sana, gitu. Ya. Jadi, sekali lagi, ini hanya berbagi cerita, ya, tentang bagaimana kiat yang telah dicoba oleh UMKM kita dalam menyiasati diri untuk bertahan hidup ya di tengah hempasan badai COVID-19 ini, yang bertolak dari upaya resiliensi ya, yang tadi diungkapkan oleh Pak Madek satu. Jadi luar biasa kemampuan beradaptasi mereka ya, dan tetap teguh dalam situasi sulit. Nah ini yang kemudian menggiring saya gitu untuk menemukan beberapa kata kunci gitu ya, kata kunci terkait dengan kiat mereka, kreativitas mereka ya, di dalam menemukan alternatif jalan keluar ya, dari situasi yang sangat tidak mengenakan ini ya, bisa disebut sebagai ya situasi yang menghimpit kita semua ya, dan barangkali baru kali ini terjadi. Luar biasanya kalau kita simak juga beberapa informasi. Di dunia ini katanya hanya penduduk dari 13 pulau saja yang belum terkena oleh dampak COVID-19 ini. Selebihnya seisi dunia ini terkena. Ya. Jadi ada dua hal yang sekira menjadi korban begitu, atau yang terkena dampak buruk. Yang pertama kita lihat yang terkait dengan kesehatan. Ya. Wabah ini ternyata sudah sangat masif begitu, ya, menimbulkan korban jiwa, ya, dan